luar baik soalnya kita masih belajar jadi bagaimana konsep dan semua pada anak-anak sehingga anak-anak masa ini kita menjadi usaha kehidupannya luar biasa. Ya, itu komplementer ya, karena pendidikan awal itu kan ibunya masing-masing kan ya. Al-ummahatu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi bukan sekolah sebenarnya. Sekolah itu sudah yang kedua, bahkan mungkin yang ketiga. Pendidikan dasar itu di rumah, idealnya. Jadi Rasulullah SAW kan tidak punya anak laki-laki, maka Rasulullah mencurahkan perhatiannya untuk urusan kelaki-lakian misalnya kepada Hasan dan Husain, Al Hasan dan Husain. Karena itulah kedua cucu Nabi yang tumbuh sampai ke sana. Tapi Rasulullah SAW dalam beberapa hadis biasa bercengkerama dengan anak-anak sahabat. Dan Rasulullah mengajarkan kasih sayang sebenarnya paling dasar. Seperti contoh Rasulullah pernah berjalan dengan seorang sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba di tengah jalan dicegat oleh seorang anak kecil. Kayak kita kalau nyegat orang main-main sebenarnya. Rasulullah langsung ngangkat anak itu, menggendongnya, diciumnya sama Nabi. Diajak ngomong. Sampai anak itu menunjukkan sudah selesai. Baru diletakkan lagi, anak itu main. Jadi nggak dikasih, awas, Nabi mau lewat. Nggak boleh, enggak gitu. Gendong, tanyain, diajak ngomong. Dicium, baru diletakkan lagi. Anak itu dengan sendirinya pergi, saya baru dicium Nabi. Ke teman-temannya, udah jalan. Sahabat yang di belakang nangis, kata Nabi, kenapa kok nangis? Ya Rasulullah itu tadi anakku. Aku tidak pernah gendongnya seperti itu, aku tidak pernah ciumnya. Semesra engkau menciumnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis yang sangat populer. Man la yarham la yurham. Kalau kita tidak biasa memberikan curahan kasih sayang, maka kita tidak mendapatkan kembali. Tidak banyak. Nah, itu jadi ya menyemangati itu dengan banyak cara, tetapi yang paling bagus adalah rasa kasih sayang. Karena ketika kasih sayang hubungannya itu hubungan cinta. Hubungan cinta bukan hubungan ya karena disuruh. Ya. Sering suka saya tanya itu kepada anak. Kenapa ngerjain ini? Karena disuruh. Tapi kalau disuruh berarti baru. Tapi kalau sudah kesadaran ya alhamdulillah. Namun ya itu pekerjaan yang non-stop. Gak bisa itu ibaratnya kayak 3 tahun selesai gitu. Karena masing-masing ada tantangan. Yang masih SD, yang SMP, yang SMA, yang udah kuliah, yang sudah mau kuliah lagi. Spektrumnya beda. Gak bisa di treatment sama. Walaupun ya tentu itu bukan hal yang begitu. Ya, baik, satu jam lebih. Pertanyaan terakhir dari jamaah di sini ada mau ditanyakan Ustaz? Silakan. Hasan dari perang Uhud ini menggunakan peristiwa peperangan Rasulullah yang terlibat di dalamnya di sahabat peperangan. Dan biasanya setiap peperangan itu dari Syahsia ataupun Hasan apa yang ada di dalam perang ini yang itu Hasan itu yang bisa kita pelajari baik dari sisi posisi ya ini mungkin baru bisa dibereskan di belakang ya setelah kita semua halaman dari Uhud ini. Tapi kalau sampai dengan yang titik tadi itu kan belum perang, jadi saya belum bisa ngasih tahu hikmahnya, orang bacanya juga belum ya. Tapi kalau yang sudah lewat paling tidak ada 2 itu ya, ada 2 poin penting di dalam perang Uhud ini. Yang pertama adalah bahwa para sahabat Nabi itu taat kepada Nabi dengan setaat-taatnya, ketaatan yang paling bagus pada Allah. Tercermin ketika mereka mendesak Nabi untuk berangkat, tapi Rasulullah awalnya agak mengabaikan. Tapi akhirnya Rasulullah berangkat dulu. Baru pada saat itu mereka merasa keliru, setelah mendesak Nabi. Tapi kata Nabi, kalimatnya itu setelah Rasulullah pakai baju besi itu,
Ya, pantang bagi seorang nabi la yanbaghi lin nabiyyi mana bahasa. Abu Uzzah itu bukan. Oh, ini mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Uhud itu endingnya sudah Allah berikan dari melalui mimpi Rasul. Ma yanbaghi lin nabi idza labisa la amatahu an yad'aha hatta yuqatila. Tidak pantas bagi seorang nabi ketika sudah mengenakan pakaian la'amah itu jenis yang pokok. An yad'aha kemudian melepasnya kembali hatta yuqatila sebelum keputusan tetapkan dengan perang. Jadi para sahabat waktu itu belajar bahwa kalau ragu-ragu maka tetapkan kokohkan pendirian. Tadinya Rasulullah mau dulu di Madinah, tapi akhirnya diminta keluar. Jadi masalah sangat yang juga nanti menggoncang kaum muslimin adalah ketika keraguan-raguan itu terjadi lagi pada pasukan mana. Tapi kita belum nanti membahas. Jadi kalau sampai dengan yang terakhir saya bacakan tadi, satu kebulatan tekad. Uhud ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi SAW sempat juga ada keraguan-raguan di awal berangkat dan nanti ketika sudah berperang. Makanya sebagian ada yang balik, ya. Ketika kaum musyrikin berhasil menembus lewat belakang, banyak yang syahid. Sempat ada yang percaya kepada wah Rasulullah sudah mati. Itu bukti kegoncangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai dengan apa yang dibahas tadi, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa jumlah itu tidak berpengaruh sebenarnya. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kaum muslimin baik dalam keadaan jumlahnya sedikit, itu tetap Allah memberikan petunjuk. Sebagaimana di Badar, sebagaimana di Uhud juga. Jadi kaum muslimin tidak boleh punya keraguan-raguan hanya karena jumlah. Itu kalau yang sampai kita bahas. Tapi yang paling monumental yang biasanya tapi belum sampai pembahasan kita, karena kita perjalanannya itu agak pelan gitu ya, cepat-cepat. Ya adalah masalah ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pasukan pemanah sudah ditahan oleh Abdullah bin Jubair, jangan turun, tapi tetap turun juga, karena merasa kemenangan sudah di depan mata. Itu. Dan yang kedua, menurut narasi yang dituliskan oleh Ibnu Hisham dan juga dikritisi oleh seperti misalnya Syekh Dr. Mungkin sudah profesor beliau itu sebelum wafat, Said Ramadan Al-Lutfi di dalam buku sirahnya mengatakan bahwa perang Uhud bukan peristiwa pertama. Perang Uhud harus dibaca bersamaan dengan Hamraul Asad, peperangan 1 hari setelah Uhud, ketika Nabi pagi hari mengajak sahabat berangkat kali lagi, tapi yang boleh berangkat adalah yang kemarin ikut perang Uhud. Jadi beliau tutup bahwa Uhud itu jangan dikasih judul kekalahan, karena buktinya nanti Abu Sufyan melarikan diri dari Hamraul Asad, padahal pasukannya jauh lebih hidup daripada kaum muslimin yang sudah babak belur. Jadi saya juga akhirnya mengambil pandangan itu bahwa Uhud ini harus dibahas satu paket dengan Hamraul Asad, peperangan Hamraul Asad, yang dimana kaum muslimin yang luka-luka baru saja selesai mengalami setback ya, kemunduran di Uhud, berangkat lagi besok paginya, kan mereka nggak sempat pulang ke kampung, ke rumah, berangkat lagi untuk membuktikan bahwa kaum muslimin siap perang sekali lagi kalau perlu. Ternyata Abu Sufyan menarik mundur pasukan. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaum muslimin bahkan Uhud sebagai orang yang taubat, kalau istilahnya Syekh Dr. Ramadan sudah meninggal. Itu yang paling penting mungkin dari Uhud, bahwa dia bukan kekalahan. Memang sempat terjadi ketidaktaatan, sempat terjadi azimah, sempat terjadi malapetaka, tapi semuanya bisa dikumpulkan lagi oleh Nabi. Sahabat mengingkari Nabi, mengelilingi Nabi, menjaga Rasulullah tidak terbunuh sampai bisa menaik ke atas. Turun ke Madinah, besok pagi berperang lagi, tapi musuhnya sudah tahu. Itu nanti kita Pak sampai Hamraul Asad.
Itu mungkin dua hal yang menurut saya signifikan, penting untuk dibawa menurut kita untuk melakukan itu. Mudah-mudahan. Baik, jadi episode masih akan berlanjut baru episode 3, kemudian episode 4, 5, dan 6 sama juga. Kira-kira Iya. dengan episode ya. Iya, saya kira kita bisa terus hingga apa yang selama ini menjadi mindset kita bahwa perang kepada umat muslim, perang kepada muslim akan kita lakukan dengan kajian bersuara. Baik,